taunya cuman lagi ikut Zoom ya Allah. Saking kerasnya hati ini. Kami cuman taunya lagi ikut webinar ya Allah. Saking matinya hati kami. Saking banyaknya noda di hati kami ya Rabb. Sehingga nggak bisa ngeliat Engkau dalam setiap kejadian ya Allah. Dan parahnya lagi ya Allah, kami ngerasa bisa. Kami ngerasa mampu. Kami merasa sudah cukup taat. Kami merasa sudah cukup baik ya Allah. Padahal ya Allah, Engkau yang paling tahu gimana kondisi hati kami hari ini ya Rabb. Ya Allah, Duhai Allah, udah banyak waktu yang kami lewatin ya Allah. Dan terus kami melewati hari-hari kami ya Allah. Hidup gak akan bisa terulang kan ya Allah. Kaduhai Allah, Rabb kami. Pengen ya Allah bisa ngerasain Al-Quran tuh betul-betul hidup di hidup. Pengen ya Allah bisa menikmati indahnya, manisnya iman ya Allah. Seperti yang kau berikan ya Allah kepada guru-guru kami. Pada orang-orang saleh, siddiqin, nabi dan rasul. Pengen ya Allah, tujuan hidup kami hanya Engkau ya Rabb. Bukan hanya untuk mengumpulkan ya Allah, tapi untuk berbagi. Pengen ya Allah, Kau karuniakan kami ya Allah menjadi hamba sebenar-benarnya hamba-Mu ya Rabb. Bukan hamba pujian, bukan hamba dunia, bukan hamba uang ya Allah. Bukan hamba Tuhan-Tuhan lain selain Engkau ya Rabb. Maka ya Allah, bukankah Engkau yang bisa nolong kami ya Allah? Maka tolonglah kami ya Rabbana yang sedang merasa kebingungan ini, yang sedang merasa kegersangan ini, yang sedang merasa kehampaan hati ini, yang sedang merasa kekeringan ini ya Allah, yang sedang merasa kebingungan ini ya Allah. Hilang rasa kami ya Rabbi. Bukankah Engkau ya Allah yang bisa nolong kami ya Allah? Maka duhai Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka. Kau Tuhan kami ya Allah, Kau yang menyiptain kami ya Allah. Wa ana abduka, dan kami adalah hamba-Mu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kami berjanji setia ya Allah kepadamu ya Allah, semampu kami. A'udzubika min syarri ma sana'tu ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Rabb dari segala kemaksiatan yang pernah kami lakukan, kelalaian yang pernah kami lakukan ya Allah. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Kami akui ya Allah semua nikmat seumur hidup kami, semua makanan seumur hidup kami, semua minuman seumur hidup kami, penghasilan seumur hidup kami, kesempatan baik yang datang, kesempatan yang baik yang datang, bisnis yang berkembang, orang-orang yang Kau hadirkan kepada kami ya Allah, guru-guru kebaikan ya Allah, hazamit fadli Rabbi, semua karun dari Engkau ya Allah. Wa abu ubidzanbi, dan kami juga akui dosa-dosa kami ya Allah. Maafin ya Allah yang sering kali ya Allah kami udah tahu ya Allah itu dosa ya Allah, tapi masih kami lakukan ya Allah. Maafin kami ya Allah yang sering kali mengecilkan dosa yang kami lakukan ya Allah. Anggap remeh ya Allah. Maafin ya Allah. Wa abu bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rob, jadikan ya Allah teman kami malam hari ini ya Allah nggak cuma sekedar ikut webinar, nggak cuma sekedar ikut kelas, nggak cuma sekedar ikut Zoom ya Allah, tapi jadiin malam hari ini ya Allah menjadi jalan kami menjadi sebenar-benar hamba-Mu, menjadi wasilah Kau ampun dosa-dosa kami ya Allah. Tuntun kami, peluk kami, bersamai kami ya Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah ya Rabbal alamin. Apa kabar kawan-kawan semua? Ya, dalam keadaan sehat walafiat ya. Enggak cuma fisiknya yang sehat ya, tapi juga betul-betul mudah-mudahan juga jiwa, hati kita juga ikut sehat ya. Kenapa Mas? Karena ini menjadi penentu ya. Fisik sehat, tapi kalau hati nggak sehat, semua bisa berantakan gitu ya. Tapi kalau misalnya hati kita sehat ya, ini menjadi indikator.
indikator keberhasilan, indikator kebaikan-kebaikan dari yang kita lakukan selama ini juga bisa memperbaiki kondisi-kondisi kita hari ini. Ya, gimana sehat ya? Insya Allah benar-benar kena sehat walafiat. Ada yang baru pertama kali melihat saya di sini atau udah pada kenal? Ya, kalau Kak Riri insya Allah sudah sering berinteraksi kita ya. Kayak insya Allah di School of Mentor, kita sama-sama belajar. Dan juga di grup, ya banyak grup gitu ya. Di teras PPA juga, di kajian-kajian PPA, udah sering ketemu gitu ya. Insya Allah ya. Anda juga banyak belajar dari beliau ini, Masya Allah. Kak Riri, jadi guru kita semua juga di sini ya, yang sering mengingatkan ya. Yang kadang-kadang tuh kalau Kak Riri udah nulis gitu ya. Kalau Kak Riri udah nulis di grup gitu ya, memberikan testimoni atau memberikan apa kata-kata gitu ya, itu Masya Allah ya, rangkaian katanya itu begitu indah gitu ya, kayak Masya Allah. Kalau dibaca berulang-ulang juga Insya Allah nggak pernah bosan gitu ya. Dan banyak banyak yang bisa Anda pelajari juga dari beliau, dari setiap kalimat-kalimat yang keluar gitu ya, baik dari kata-kata ataupun secara langsung gitu ya, live di Zoom gitu ya. Dan Insya Allah juga kita semua malam hari ini ya, kawan-kawan semua, anggap saya sebagai trainer gitu ya. Jangan anggap saya sebagai ustadz gitu ya. Jangan anggap saya sebagai guru. Enggak, belum pantas. Saya pun masih jadi santri sampai sekarang dan jadi santri selamanya gitu ya. Insya Allah kita mudah-mudahan malam hari ini bisa belajar bareng ya, dan ada sesuatu hal yang bisa kita bawa pulang. Baik, rasanya nggak sopan kalau saya nggak perkenalan dulu gitu ya. Walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Riri. Perkenalkan kawan-kawan, nama saya Anggit ya, Anggit Triantoro. Biasa kawan-kawan manggilnya Mas Anggit ya. Biasa dipanggil Mas Anggit ya. Nggak apa-apa ya, asal jangan Mbak Anggit atau Bu Anggit gitu ya. Insya Allah Pak Anggit juga ya masih oke lah gitu ya. Tapi asal jangan Bunda Anggit gitu ya. Alhamdulillah diamanahi untuk jadi bagian part of PPA gitu ya. Diamanahi menjadi penyampai di PP Institute, jadi trainer private class PPA. Alhamdulillah baru bergabung kurang lebih ya dari bulan Maret ya kemarin ya. Maret tahun 2023. Selain itu juga saya diamanahi untuk membersamai di sayap sosial PPA. Ya, kita di PPA ada yang namanya itu Yayasan Abulia Tama Indonesia. Dan Ana diamanahi untuk membersamai kawan-kawan yang ada di Bekasi. Gitu ya. Jadi Yayasan Abulia Tama ini bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Kita ada yang namanya Rumah Quran, ada mobil kemanusiaan, Yatim Village gitu ya, gerakan Jumat Berkah, Celeng, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Yayasan Abulia Tama ini adalah yayasan yang di bawah PP Institute. Ya, selain itu saya juga diamanahi menjadi pengasuh di Pondok Rumah Quran PPA Bekasi. Alhamdulillah juga di sini sudah ada santrinya yang mukim dan juga non mukim gitu ya. Selain itu saya juga diamanahi menjadi Special Agent of PPA ya. Jadi squad tim PPA yang mensyiarkan PPA di seluruh Indonesia, bahkan di 3 negara ya, Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Masya Allah ya, PPA juga sudah sekarang tuh sudah sampai 3.000 angkatan. Masya Allah, Azami Fadli Robbi ya, semua juga atas izin Allah ya. Azami Fadli Robbi, nggak pernah nyangka, karena 3.000 angkatan tuh bukan waktu yang sebentar kawan-kawan ya, bukan waktu yang sebentar, bukan langkah yang mudah. Banyak sekali suka duka gitu ya, tangis, tawa, bahagia, bahkan sampai berdarah-darah gitu ya. Dikomandoi oleh Mas Reza Rendi selaku founder PP Institute, dan juga sekarang sudah ada puluhan trainer yang membersamai beliau, yang setiap pekannya, hampir setiap pekan ada training PPA ya. Bahkan juga sekarang variannya udah banyak, programnya udah banyak. Ada spiritual motherhood gitu ya, untuk
ibu yang sudah uh, memiliki anak ya, mindful mom, bagaimana menjadi ibu yang waras, menjadi ibu yang bahagia, ibu yang tenang. Bisa juga untuk yang belum menikah pun boleh ikutan spiritual motherhood untuk memantaskan diri, untuk latihan, untuk belajar gitu ya. Ada lagi PPA for teens ya untuk remajanya, PPA for kids untuk anak-anaknya, PPA for healing untuk bagaimana kita bisa ikhtiar kita untuk sehat gitu ya, baik secara psikis ataupun secara fisik ya, karena seringkali penyakit-penyakit fisik itu ya akarnya itu adalah ada psikis ya, ada di masalah emosi gitu ya, atau yang sering kita sebut sebagai psikosomatis gitu ya. Itu dengan dua jari yang terikat dengan Allah, PPA for healing. Ada lagi PPA for family, bagaimana untuk menjadikan keluarga surga gitu ya, sekolah cinta, dan banyak sekali ya. Nanti kawan-kawan bisa bertanya dengan Kak Riri ya. Beliau juga adalah bagian daripada associate mentor PPA. Ya, itu kawan-kawan mungkin singkat ya perkenalannya malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan malam hari ini jadi pintu gerbang awal kita untuk nanti ke depannya kita bisa ya mengadakan webinar lagi mungkin. Atau nanti kalau misalnya di jalan lagi ketemu gitu ya, disapa gitu ya. Kalau misalnya mudah-mudahan nanti Allah takdirkan saya ke si Junjung juga mudah-mudahan bisa silaturahmi, bisa ketemuan. Gitu ya. Baik ayah bunda, ya ayah bunda lagi ya, udah biasa ayah bunda. Baik, kakak-kakak semua gitu ya. Kita biasa disapa sahabat, Teteh, Mas. Mbak. Oh iya, sahabat ya lebih enak Iya, ya. iya, Iya. Baik iya. sahabat-sahabat semua, sahabat berkah seperjalanan. Ya, Masya Allah mudah-mudahan jadi sahabat sampai jannah gitu ya. Malam hari ini kita akan bahas tentang sebuah tema yang sangat menarik ya, tentang jalan menjadi hamba. Jalan menjadi hamba. Gini kawan-kawan, kita kan pernah dengar ya bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan. Ya nggak? Life is a journey. Hidup adalah sebuah perjalanan. Ya. Dan kami meyakini bahwasannya justru perjalanan yang paling penting untuk kita tempuh itu adalah perjalanan ke dalam diri. Ya. Perjalanan ke dalam diri atau yang kita sebut sebagai inner journey. Gitu ya. Perjalanan ke dalam diri. Nah, kecenderungan manusia dalam hidup ini secara psikologis, apa sih yang paling dicari oleh manusia? Setidaknya ada dua hal yang dicari oleh sebagian besar manusia secara psikologis. Yang pertama, manusia itu kepengen bahagia. Kepengen mencari yang namanya kebahagiaan. Yang kedua, kepingin atau menghindari dari yang namanya penderitaan. Setuju nggak? Yang pertama, manusia itu kepengen bahagia, kepengen mencari kebahagiaan, kepengen nyaman, kepengen tenang, kepengen hidupnya itu serba mudah gitu ya. Dan yang kedua, manusia itu menghindari yang namanya penderitaan, ya, menghindari susah, menghindari gelisah, menghindari segala ketidaknyamanan, ya, menghindari segala bentuk penderitaan apapun itu, ya. Dan untuk kita bisa sampai kepada dua hal ini, itu setidaknya ada dua jalan yang bisa kita pilih, ya. Ada dua jalan yang bisa kita pilih, ya. Yang pertama, ada yang namanya jalan kesenangan. Apa kawan-kawan? Ada yang namanya jalan kesenangan. Yang kedua, ada yang namanya jalan ketenangan. Yang pertama apa? Yang pertama jalan kesenangan. Yang kedua adalah jalan ketenangan. Ya, ini hampir-hampir mirip ya. Jalan kesenangan dan jalan ketenangan hampir-hampir mirip, cuman beda satu huruf ya.
Tapi kalau misalnya kita salah memilih jalan gitu ya, itu kita bisa nyasarnya jauh ya. Pernah nggak Anda lagi nyari alamat gitu ya? Ada alamat-alamat yang mirip ya, tapi kita salah pilih di Gmaps, itu nyasarnya bisa jauh gitu ya. Jadi jalan kesenangan dan jalan ketenangan ini hampir mirip, tapi kalau misalnya kita salah memilih kawan-kawan, itu kita bisa nyasar jauh, kita akan mengalami yang namanya itu penyesalan, karena pada akhirnya nanti kita akan menyesal waktu kita terbuang sia-sia gitu ya. Dan jalan kesenangan ini adalah jalan yang juga sebagian besar manusia itu pilih. Kawan-kawan semua, sahabat berkah seperjalanan, kalau misalnya saya mau nanya gitu ya, kira-kira mana yang Anda pilih di antara dua jalan ini? Jalan kesenangan atau jalan ketenangan? Pilih mana? Jalan kesenangan atau jalan ketenangan? Coba saya tungguin jawabnya di kolom chat. Ya, ada yang jawab jalan ketenangan. Ada lagi? Ketenangan. Nih, ada Kak Aulia, Kak Witin, Kak Barita, Kak Sartika, Kak Ayu. Yes. Sebagian besar kita normalnya pasti menjawab jalan ketenangan, ya. Jalan ketenangan ya. Tapi kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, sadar atau enggak, di luar sana ada sebagian besar manusia yang memilih jalan kesenangan. Ya. Jadi di luar sana ada kok yang memilih jalan kesenangan dibandingkan jalan ketenangan. Ya. Apa buktinya, Mas? Kita akan coba bahas ya kedua jalan ini secara lebih dalam. Yang pertama, jalan kesenangan. Apa itu Mas Anggit jalan kesenangan gitu ya? Jalan kesenangan adalah jalan yang banyak dipilih manusia yang menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Di jalan kesenangan ini, mereka-mereka yang memilih jalan kesenangan menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, sebagai life purpose-nya, sebagai tujuan hidupnya, sebagai goals-nya. Padahal di jalan kesenangan ini itu tidak akan bisa membuat kita tak akan membuat kita pernah puas, ya. Nggak akan bisa membuat kita bahagia, nggak akan bisa membuat kita tenang, nggak akan bisa membuat kita damai, ya. Karena kebahagiaan yang dijanjikan di jalan kesenangan ini itu relatif hanya kesenangan yang menipu, hanya kesenangan sesaat, hanya kegembiraan sesaat, gitu ya. Bahkan Allah pernah mengatakan bahwa dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Ya, bahwa dunia ini adalah tempat atau kesenangan yang menipu. Di ayat lain Allah katakan juga wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata. Bahwa kebahagiaan yang dijanjikan di jalan kesenangan ini tidak akan bisa ngebandingin dengan akhirat, ya. Jadi kesenangan di dunia ini cuman sepersekian atau hanya sepersekian daripada kebahagiaan di akhirat. Nggak bisa dibandingin kawan-kawan. Nggak bisa dibanding-banding. Ya. Misalnya gini deh.
contoh daripada jalan kesenangan ini adalah, saya coba kasih analogi. Anda pernah nggak nganterin adik Anda pergi ke toko mainan, atau keponakan Anda pergi ke toko mainan? Ada nggak yang pernah nganterin? Ada? Ya. Ya, saya coba kita nganterin adik kita atau keponakan kita pergi ke toko mainan. Kira-kira kawan-kawan semuanya, ketika sampai di toko mainan, gimana reaksi adik kita atau keponakan kita? Pasti seneng kan? Wah, seneng, antusias, dia bahagia gitu ya. Bahkan kepengen beli semuanya gitu ya. Ya. Kemudian dia pilih satu gitu ya. Kalau kata kita, jangan semuanya pilih satu, ambil. Dan ketika ambil ya bahkan udah kepengen dia buka gitu. Terus kita bilang jangan dibuka dulu, belum dibayar gitu ya. Kemudian kita buka, kita bayar, kemudian mainannya kita kasih ke dia, terus dibawa pulang. Dan ketika perjalanan gimana reaksinya? Dia dekep itu mainan, dia pegang terus ya, dan bahkan nggak pernah dia lepas mainan tersebut ya. Karena saking apa ya, saking senangnya, saking bahagianya, saking antusiasnya gitu ya. Dan pertanyaannya kawan-kawan, ketika sudah sampai rumah gitu ya, 2 minggu kemudian, kira-kira di mana itu mainan? Di mana itu mainan? Ya bisa jadi mainannya udah rusak gitu ya, udah hancur, mainannya udah patah-patah ya, bahkan mainannya udah nggak tahu kemana gitu ya, di bawah kolong, di bawah kulkas lah, di bawah meja atau di tong sampah gitu ya. Dan Allah pun mengibaratkan dunia ini sebagaimana Allah katakan di surat Al-Hadid. Allah pernah mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya laibun walahwun wazinatun watafakhurum bainakum watakathurum fil amwali wal aulad kama sali goisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa magfiratun minallahi waridwan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Sadaqallahul azim. Jadi Allah mengibaratkan dunia itu seperti senangan yang menipu, ya, seperti permainan, senda gurau, saling berbangga-bangga di antara kamu dengan berbanyaknya harta, berbanyaknya anak, gitu ya. Kemudian berbanyaknya followers. Ya, itu kawan-kawan, kalau Allah ibaratkan itu seperti hujan. Hujan yang kemudian hujan ini menyirami kebun dan membuat kebun ini menjadi hijau, menjadi indah, menjadi subur. Wah, keren, indah. Dan kita sampai terkagum-kagum melihatnya. Dan membuat si petani itu pun terkagum-kagum melihatnya. Wah, indah, keren. Wah, Masya Allah. Dan lama-lama kawan-kawan, kebun ini menjadi kuning, menjadi hancur, menjadi mati. Udah gitu aja. Jadi dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang sesaat. Di jalan kesenangan ini, kita nggak akan pernah bisa merasakan yang namanya kepuasan. Nggak akan bisa mengisi lubang dalam hati kita. Ya, nggak akan bisa membuat kita fulfilling. Ya, ketika sebuah keinginan itu tercapai, muncul 100 keinginan yang lainnya. Ya,
Bahkan di sebuah hadis di Al-Bukhari, Rasulullah pernah berkata bahwasannya seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, ya tentu ia akan menginginkan dua lembah lainnya dan gak akan pernah puas sampai tanah kubur yang masuk ke dalam mulutnya sampai dia meninggal dunia baru dia sadar. Nauzubillah. Ya kawan-kawan. Jadi kesenangan, kebahagiaan yang dijanjikan dalam jalan kesenangan ini nggak akan bisa membuat kita puas, nggak akan membuat kita fulfillment, nggak akan bisa membuat kita bahagia selama-lamanya. Setelah satu keinginan tercapai, muncul 100 keinginan yang lainnya. Dia kena yang namanya sindrom hedonic treadmill. Ya. Kepengen lagi, kepengen lagi, kepengen lagi, kepengen lagi, kepingin terus. Gitu ya. Dan itu adalah sifat di dunia. Maka agar kita tidak terjebak dengan kesenangan yang menipu itu, kesenangan sesaat. Kalau kata guru saya, kita harus membuat akad sama dunia. Gimana mas akadnya? Kita ngomong kepada dunia secara sadar. Ya. Kita ngomong kepada dunia ini secara sadar. Kita ngomong pada dunia, wahai dunia, suatu saat aku pasti akan meninggalkanmu. Maka tidak akan aku biarkan dirimu merenggut perasaanku terlalu dalam dan merebut perhatianku terlalu jauh. Itu ya kawan-kawan. Bahkan ada sebuah kalimat yang sangat indah yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Indah banget. Coba deh kawan-kawan dengerin pakai hati. Ya, ketika mungkin di hati kita sudah mulai bergejolak gitu ya, gemuruh, cinta kepada dunia, hubud dunia. Coba dengerin nasihat dari Ibnu Taimiyah ini. Beliau mengatakan, sungguh kasihan, sungguh kasihan orang-orang yang cinta dunia. Mereka pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini. Padahal mereka belum merasakan kenikmatan yang paling besar di dunia ini. Maka ada yang bertanya, apa kenikmatan yang paling besar di dunia ini, Syekh? Syekh ini menjawab, kenikmatan yang paling besar dalam dunia ini adalah cinta kepada Allah, merasa tenang ketika mendekat kepadanya, rindu untuk bertemu dengannya, merasa bahagia ketika mengingatnya, dan mengamalkan ketaatan kepadanya. Masya Allah. Apa kawan-kawan kenikmatan yang paling besar di dunia ini? Cinta kepada Allah. Merasa tenang ketika mendekatkan diri kepadanya, rindu untuk bertemu dengannya, merasa bahagia ketika mengingatnya, dan mengamalkan ketaatan kepadanya. Ya kawan-kawan, mudah-mudahan kita nggak terjebak lagi dengan cintaan kepada dunia. Dan sering banget guru-guru kita sering ngingetin ya, bahwa jangan sampai dunia ini masuk dalam hati kita. Jadikanlah dunia hanya di tanganmu, jangan sampai dalam hatimu. Karena apa? Agar kalau misalnya kamu dapat tidak tinggi hati, dan kalau hilang tidak sakit hati. Gimana kawan-kawan? Jadikan dunia hanya di tanganmu saja, jangan sampai masuk dalam hatimu. Agar kalau kamu dapat tidak tinggi hati, dan kalau hilang tidak sakit hati. Ya, buat status buat hari Selasa besok. Itu ya.
Itu jalan kesenangan, ya. Kemudian yang kedua, jalan yang tidak kalah penting, ya, yang sangat penting bahkan yang sangat fundamental, yang harusnya menjadi pilihan kita semuanya dan menjadi jalan kita menjadi hambanya Allah. Get the miracle. Menjadi hamba sebenar-benarnya hamba. Jalan ketenangan. Di jalan ini juga termasuk di dalamnya adalah jalan kebahagiaan. Jalan pertolongan Allah. Jalan miracle. Ya makanya itu kan get the miracle. Jalan pergi yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Jalan jalan yang tidak pernah disangka-sangka, yang tidak pernah diduga-duga. Jalan pertolongan Allah. Ya, yang harusnya orang-orang yang sudah sampai kepada jalan ketenangan ini adalah orang-orang yang beriman. Yang Allah katakan dalam surat Ar-Ra'du ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ya. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Justru ketenangan ini adalah imamnya. Ya. Justru ketenangan ini adalah imamnya. Dan miracle, ya, jalan keajaiban, pertolongan Allah, itu justru hanya side effect, unintended side effect, hanya efek samping aja dari hati yang sudah tenang. Karena seringkali kawan-kawan, iya atau enggak, Anda pernah merasakan apa enggak, justru tanda pertolongan Allah itu hadir ketika hati kita sudah mulai tenang, ya enggak? Hati kita sudah mulai merasa damai, kita husnuzon sama Allah, sudah mulai menerima, enggak berkeluh kesah gitu ya. Ketika sudah mencapai ketenangan inilah justru ini adalah makmum. Miracle hanya miracle hanya makmum, sedangkan ketenangan ini adalah imamnya gitu ya. Dan polanya selalu sama. Polanya selalu sama. Coba deh Anda lihat atau Anda pernah mendengar kisah-kisah pertolongan Allah, kisah-kisah keajaiban, kisah-kisah hadirnya tolongan Allah bahkan di last minutes gitu ya. Polanya selalu sama. Pertolongan Allah hadir kepada mereka yang sudah sampai di jalan ketenangan. Coba kita lihat kisahnya Nabi Yunus alaihi salam. Ada yang kenal di sini Nabi Yunus? Ya, gak kejebak ya. Kalau ada yang kenal saya mau minta nomor WhatsApp-nya. Ada yang tahu ya? Gimana kisahnya Nabi Yunus? Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang nabi, seorang rasul ya, yang diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan sebuah kaum ya, kaum Ninawa agar mau beriman kepada Allah. Ya, dia dakwahi kaum Ninawa sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi nggak ada satupun umatnya yang mau join, kawan-kawan. Sampai suatu ketika membuat Nabi Yunus alaihissalam ini cara nggak sadar dia pergi meninggalkan umatnya dalam keadaan marah. Ya. Apa yang menyebabkan Nabi Yunus marah? Karena nggak ada satupun umatnya yang mau join dengannya. Lalu Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah, meninggalkan umatnya. Kemudian pergi menggunakan kapal di tengah lautan. Kapal ini kena badai, ya, terombang-ambing di tengah lautan sampai suatu ketika diundilah, ya, diundilah bahwa
di kapal ini bisa jadi ada seseorang yang bermaksiat, itulah singkat ceritanya gitu. Diundi, kemudian setelah diundi, apa yang terjadi kawan-kawan? Siapa yang keluar namanya pertama kali? Yes, Nabi Yunus alaihissalam keluar. Kemudian yang lainnya berkata, wah nggak mungkin ini Nabi Allah, ini Rasul Allah, ini utusan Allah, nggak mungkin kita buang ke lautan. Diundi lagi 2 kali keluar nama Nabi Yunus, 3 kali keluar nama Yunus. Pada akhirnya Nabi Yunus pun ya dia sadar, dia mengakui bahwasannya nggak apa-apa. Ini emang ada dosa pada diriku. Kemudian Nabi Yunus diceburkan, dilemparkan ke lautan, lalu ditelan oleh sebuah ikan besar, ya, ikan nun, sampai dibawa ke dalam dasar lautan. Pertanyaannya kawan-kawan, apa reaksi Nabi Yunus ketika itu? Apakah Nabi Yunus ngeluh? Apakah Nabi Yunus berkeluh kesah? Apakah Nabi Yunus fokus ke solusinya, nyari jalan keluar, lari-lari perut ikan, tusuk-tusuk perut ikan? Apakah Nabi Yunus alaihissalam stres di dalamnya gitu? Ternyata enggak kawan-kawan. Nabi Yunus ini merespon dengan respon yang sangat indah, dengan respon ketenangan, dengan hati yang tenang, hati yang nyaman, hati yang damai. Nabi Yunus alaihissalam berucap, La ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zolimin. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Rob. Maafin hamba ya Allah. Nabi Yunus sadar bahwa secara nggak langsung Nabi Yunus telah mengambil makomnya Tuhan, mengambil makomnya Allah. Nabi Yunus merasa bahwasannya yang bisa memberikan hidayah adalah dirinya, yang bisa merubah seseorang adalah dirinya, padahal enggak. Tugas Nabi Yunus hanyalah menyampaikan, hanyalah mengingatkan, hanyalah berjuang. Masalah hidayah, hasil, semua adalah ranahnya Allah. Ya, La ilaha illa anta subhanaka. Maha suci Engkau ya Allah, yang tidak bisa dipersekutukan dengan yang lainnya. Engkau ahad, Engkau satu ya Allah. Engkau maha suci ya Allah. Inni kuntu minaz zolimin. Maafin hamba ya Allah, hambamu ini zolim. Masya Allah. Kita lihat juga bagaimana kondisi batinnya Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang kenal Nabi Ayub di sini? Nabi Ayub alaihissalam udah belasan tahun, bahkan puluhan tahun sakit, ayah, bunda, sahabat-sahabat semuanya. Sakit yang nggak pernah diderita oleh orang sebelumnya dan nggak akan pernah diterima oleh orang setelahnya. Ya, penyakit yang sangat-sangat langka. Ya, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Tapi gimana kondisi batinnya Nabi Ayub ketika itu, kawan-kawan? Dia berucap, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Robbi anni masaniyaduru wa anta arhamur rahimin. Masya Allah. Kita lihat juga bagaimana kondisi batinnya, kondisi hatinya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, yang kita sama-sama tahu, Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya Bani Israel melarikan diri untuk pergi agar bisa terlepas dari kekangan Firaun. Ya, sampai suatu ketika Nabi Musa alaihissalam ini sampai terpojokkan di pinggir laut, ayah bunda, sahabat-sahabat semua, di pinggir laut, dan kondisinya ketika itu Nabi Musa sudah sampai sampai terkejar, sudah mau terkejar sama Firaun dan bala tentaranya. Bahkan mereka sudah sampai melihat, ya, sudah sangat-sangat dekat, kawan-kawan. Sampai pengikutnya Nabi Musa itu mengatakan inna lamudrokun. Musa, mati kita bakal terkejar kita, mati kita. Musa, gimana sih kamu nggak becus jadi pimpinan? Masa kita lari ke pinggir lautan?
Emang ada perahu? Mau naik apa kita? Mati kita ya Musa. Tapi Musa alaihissalam, kita lihat bagaimana kondisi batin beliau. Beliau berucap, Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kali-kali tidak akan terkejar. Karena Robku bersamaku dan Robku akan memberikan petunjuk kepadaku. Masya Allah. Jadi kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, ketenangan ini adalah tanda seseorang itu akan ditolong sama Allah. Dan ketenangan ini adalah jalan menjadi hamba sebenar-benar hambanya Allah. Jalan keajaiban, jalan pertolongan Allah. Ya. Dan juga kita lihat juga kisahnya Nabi Muhammad alaihissalam. Ya. Nabi Muhammad alaihissalam ketika sudah sampai terdesak kondisi beliau, Nabi Muhammad memutuskan untuk berhijrah, ya, berstrategi. Beliau mengajak Abu Bakar As-Siddiq ketika itu. Sampai Nabi Muhammad dikejar oleh para pemuda Quraisy dan bahkan sampai dijadikan sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup-hidup, aku akan berikan hadiah 100 onta terbaik. Masya Allah. 100 onta terbaik kawan-kawan. Itu nilainya bisa miliaran, bahkan bisa ratusan miliar gitu ya. Siapa yang nggak mau gitu ya ketika itu. Lalu banyak sekali yang ngejar Nabi Muhammad alaihissalam sampai suatu ketika Nabi Muhammad ini berstrategi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq ini dia bersembunyi di dalam gua, ya, gua Sur. Ketika itu sampai suatu ketika pemuda Quraisy ini hampir berhasil menemukan tempat bersembunyi Nabi Muhammad. Ya, pemuda Quraisy sudah sampai mulut gua, kawan-kawan. Dan ketika itu tinggal nunduk sedikit aja, kelihatan Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sampai suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq ini sudah kelihatan gelisah. Ya, ketika ada pemuda Quraisy di depan mulut gua itu, reaksi Abu Bakar As-Siddiq ini gelisah, kawan-kawan. Takut, bukan menakutkan apa-apa. Takut kalau sampai Nabi Muhammad ini kelihatan dan dibunuh atau dibawa sama kaum Quraisy kayak itu. Ya. Namun Rasulullah SAW memberikan sebuah pesan ketenangan. Rasulullah dengan kematangan dan kecerdasan emosionalnya, Rasulullah tahu bahwasannya Abu Bakar ini dalam kondisi yang sedang gelisah. Ya. Lalu dengan kematangan dan kecerdasan emosionalnya, Nabi Muhammad mengatakan kepada Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang? Sedangkan Allah adalah yang ketiganya. Wahai Umar, wahai Abu Bakar, wahai kawan-kawan semua, wahai sahabat-sahabat seperjalanan, bagaimana menurutmu tentang dua orang? Sedangkan Allah yang ketiganya. Dan Rasulullah mengatakan dengan kalimat yang begitu indah kepada sahabat Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Gitu ya kawan-kawan. Harusnya kalimat ini adalah menjadi sebuah kalimat yang bisa menenangkan kita dalam kondisi sulit apapun kita, kawan-kawan. Kalimat yang mudah-mudahan bisa membuat jiwa kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi damai. Di kondisi ini harusnya bisa membuat energi kita tuh stabil, keimanan kita stabil. Kita nggak mudah rapuh, kita nggak mudah goyah, kita nggak mudah tersulut emosi kita.
Kita menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, pribadi-pribadi yang bijaksana, pribadi-pribadi yang hatinya tenang, damai. La tahzan, innallaha ma'ana. Nggak ada masalah yang besar, kawan-kawan. Yang ada hanyalah Allah yang maha besar. La tahzan, innallaha ma'ana. Harusnya kalimat ini menjadi booster untuk kita. Tapi terkadang, karena seringkali kita udah sering mendengar kata-kata ini ya. Jadi seakan-akan tuh maknanya udah biasa. Padahal ketika kita bisa menemukan kedalaman makna dari kata tahzan, innallaha ma'ana, harusnya bisa membuat seketika itu hati kita jadi tenang. Karena ketenangan terbaik, ketenangan yang hakiki, tidak ada ketenangan hakiki ketika kita merasa dibersamai dengan Allahu Rabbi. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sungguhnya Allah kita. Sesulit apapun masalah-masalah yang sedang kita hadapi, sekeos apapun hidup kita, kalau kita yakin Allah selalu ada, maka semua baik-baik saja. Gitu ya kawan-kawan. Kemudian gimana mas caranya? How gitu ya. Kita udah ngebahas tentang why-nya gitu ya. Kenapa penting untuk kita bahas? Kenapa kita harus menemukan jalan ketenangan? Bagaimana caranya mas? How gitu ya. Agar kita bisa menapaki jalan menjadi hamba ini kawan-kawan. Jalan sebenar-benar hamba. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan yang namanya hijrah. Apa kawan-kawan? Hijrah. Ya, bentar ya. Bentar, kawan-kawan, kita harus melakukan yang namanya hijrah. Hijrah gimana maksudnya? Yang gitu ya. Itu banyak maknanya. Yang enggak banyak maknanya. Hijrah bisa diartikan berpindah dari satu tempat yang lainnya. Berpindah dari pekerjaan yang lainnya. Berpindah mungkin dari satu tempat kuliah lainnya, ke satu tempat kontrakan lainnya. Itu pun ada. Tapi hijrah yang saya maksud di sini nggak cuma sekedar fisik, tapi kita hijrahkan jiwa kita, raga kita, batin kita dari menghamba kepada sesama menjadi menghamba hanya kepada Allah. Jadi hijrahkan mindset dan heart set kita. Apa itu mindset, Mas? Mindset itu adalah pola pikir. Sedangkan heart set ini adalah pola rasa. Jadi kita hijrahkan jiwa raga kita, pola pikir kita, pola rasa kita dari menghamba kepada selain Allah menjadi menghamba hanya kepada Allah. Kita merdekakan hati kita dari Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Ya. Kita merdekakan hati yang merdeka dari Tuhan selain Allah. Teringat sebuah perkataan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ketika itu, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini diutus untuk menemui seorang panglima perang Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya oleh pangeran Persia ini, wahai pasukan muslimin, apa tujuanmu datang ke sini?
Apa tujuanmu datang ke sini? Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjawab dengan sebuah kata yang sangat indah, yang bisa membuat kita itu, dan ini juga merupakan salah satu misi hadirnya Islam, kawan-kawan. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu? Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, Lillahi ibta'asna linakhroja man sa'a min ibadatil ibad illa ibadatillah. Aku hadir di sini atas izin Allah untuk menghijrahkan, untuk mengeluarkan siapapun yang menghamba kepada sesama menjadi menghamba hanya kepada Allah. Masya Allah. Ya. Karena seringkali kawan-kawan, memang kita mungkin sekarang udah nggak ada lagi namanya berhala, ya patung berhala. Tapi kadang-kadang tuh ada yang namanya software berhala. Ya, kalau berhala itu sifatnya hardware, tapi ada berhala yang sifatnya halus. Kalau di sebuah komputer tuh ada yang namanya hardware, ada yang namanya software. Gitu ya. Orang itu nggak menyembah berhala, ya, nauzubillah. Tapi terkadang ada yang masih menyembah pujian orang, ya, menjadikan pujian itu sebagai tujuannya, ingin diakui, ingin dikagumi, ingin diapresiasi sama makhluk. Ada yang lagi namanya Tuhan, dia menganggap bahwasannya siapa yang punya uang, dia masa gitu. Ya, padahal kan nggak ada hubungannya. Banyak uang dengan sedikit uang, nggak ada hubungannya banyak dengan lapang, sedikit dengan sempit. Nggak ada hubungannya. Terkadang yang banyak itu bisa menyempitkan, tapi terkadang juga yang sedikit itu bisa melapangkan. Ya. Jadi nggak ada hubungannya uang dengan kebahagiaan kita, kawan-kawan. Gitu ya. Bahkan Rasulullah sampai berkata dalam sebuah hadis, Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Celakalah rupiah, celakalah hamba logam mulia, gitu ya. Celakalah. Jadi siapapun yang Tuhannya ini masih selain Allah, yakin dia pasti akan mengalami kecewaan dalam hidupnya. Apapun itu. Ya, P3K, penilaian makhluk, perhatian makhluk, pujian dari makhluk, dan kasih sayang dari makhluk. Itu pun bisa jadi software berhala. Ya, kalau misalnya kata Kang Helmi itu namanya software berhala. Jadi kita hijrah dari menghamba kepada selain Allah menjadi menghamba hanya kepada Allah. Apa sih Mas Anggit maksudnya menghamba itu? Menghamba itu adalah sesuatu yang kita jadikan sandaran, sesuatu yang kita jadikan pusat tujuan, sesuatu yang kita gantungkan harapan kepadanya, sesuatu yang kita serahkan segala urusan kepadanya, sesuatu yang kita kejar mati-matian, sesuatu yang kita damba-dambakan. Itu menghamba. Berarti kalau misalnya menghamba kepada selain Allah, berarti kita jadikan selain Allah sebagai pusat harapan, sebagai sandaran, sebagai tempat untuk bergantung, sebagai tempat untuk menyerahkan segala urusan. Nauzubillah. Jadi ketika kita menjadikan menghamba kepada Allah, berarti kita menjadikan Allah sebagai satunya tempat bersandar, berharap, bergantung, tempat untuk menyerahkan segala urusan, dan tempat untuk berserah, menyerahkan segala harapan kita. Gitu ya. Sip, kawan-kawan.
Lalu gimana Mas caranya bisa sampai gitu ya di jalan menjadi hamba, jalan sebenar-benarnya hamba Allah? Setidaknya ada tiga caranya kawan-kawan. Ada tiga prinsip, tiga cara, tiga jalan, tiga langkah agar kita bisa sampai kepada jalan menjadi hamba, jalan sebenar-benarnya hambanya Allah, bukan hambanya yang lain. Apa aja Mas ketiga prinsip itu? Tiga prinsip itu adalah yang pertama, agar kita bisa sampai di fase jalan ketenangan ini, jalan menjadi hamba, ya, jalan keajaiban, jalan pertolongan Allah. Pertama itu adalah kita betul-betul memaknai maksud. Yang pertama adalah maksud. Apa itu maksud? Mungkin kita pernah dengar nggak kata-kata maksud? Ya, saya kan pernah dengar ya. Biasa kalau maksud dan tujuan saya datang ini adalah gitu ya. Jadi maksud itu adalah bahasa bahasa Arab, bahasa Arab yang diserap jadi bahasa Indonesia. Ya, maksud atau yang kita definisikan juga sebagai purpose, tujuan, sebagai titik tuju, gitu ya, sebagai orientasi, sebagai obsesi kita. Itu yang pertama, maksud. Kemudian yang kedua, agar kita bisa sampai ke jalan ketenangan ini, jalan keajaiban di dalamnya juga termasuk jalan pertolongan Allah, maka yang kedua adalah zuhud, ya. Yang pertama apa? Maksud. Yang kedua adalah zuhud. Yang ketiga adalah maksud, zuhud, dan sujud. Yang belakang ut, 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 ya. Maksud, kemudian zuhud, tiga sujud. Bismillah ya. Kita akan coba memaknai ya ketiga hal ini. Maksud, zuhud, dan sujud. Kira-kira siap nggak nih? Yang siap silakan di chat di kolom komentar. Siap, Mas Anggit. Bismillah. Hmm. Apa ya? Pertama adalah maksud, ya, maksud. Mas, makna dari maksud, ya, maksud adalah kita berupaya untuk melepaskan segala kecemasan hidup kecuali hanya Allah. Kita jadikan Allah sebagai pusat tujuan hidup kita, sebagai orientasi.
Ya kawan-kawan, prinsip pertama agar kita bisa masuk ke dalam jalan ketenangan, kalau kita kepengen masuk ke jalan keajaiban, jalan pertolongan Allah, jalan kedamaian, jalan di mana di sanalah kita bisa menggapai kebahagiaan hakiki, yang harus pertama kali kita maknai adalah maksud. Menjadikan kecenderungan hidup kita, maksud hidup kita adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya menundukkan maksud hidup itu adalah melepas kecenderungan apapun dalam hidup kecuali kecenderungan kepada Allah. Itu ya kawan-kawan semua. Karena kawan-kawan, mau sampai kapan sih kita menyadari bahwa Allah adalah maksud hidup kita? Karena siapapun yang tujuannya masih sebatas dunia, seberapapun banyaknya harta yang mereka punya, seberapapun luasnya aset, properti yang mereka miliki, nggak akan pernah bisa untuk menghilangkan rasa sempit dalam dada. Ya. Itu ya kawan-kawan. Kalau yang kita cari masih sebatas dunia, mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita sungguh-sungguh menyadari hal ini kawan-kawan? Makanya di antara karakter utama dari hamba-hambanya Allah, dia punya yang namanya clarity of purpose. Dia punya tujuan yang jelas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Everything comes from Allah and shall return to Allah. Jadi segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi ini rumus hidup kawan-kawan, bukan cuma rumus mati. Ya. Kalau kita betul-betul menyadari bahwasannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua yang datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, kayak udah everything's dedicated for Allah. Kita melakukan segala sesuatu, kita niatkan untuk Allah. Jadi orang-orang yang masih banyak kecewanya, mudah sakit hati, sedih berlebihan, biasanya mereka-mereka yang maksud hidupnya masih sebatas dunia. Tapi orang-orang yang maksud hidupnya yaitu akhirat, mereka akan jadi pribadi-pribadi yang puas, pribadi-pribadi yang penuh, pribadi-pribadi yang tenang, damai, peaceful, hatinya luas, hatinya lapang, mudah maafin orang, mudah memaklumi orang, hatinya tenang, karena dia nggak perlu mikirin apa yang nggak harusnya dipikirin. Bagi mereka tuh satu-satunya kekhawatiran adalah khawatir Allah nggak maafin, dan khawatir Allah nggak ngampunin dia. Pokoknya selama Allah nggak marah, semua baik-baik aja. Itu ya Kak. Ilahi Robbi Antasudi Ridho kamatlubi. Ya Allah, Engkau adalah maksud tujuan hidupmu, dan ridhomu lah yang hamba harap. Ya Allah, A'tini mahabbatika wa ma'rifatika. Ya Allah, berikanlah kepadaku rasa ridhoanmu. Karuniakanlah kepadaku ya Allah rasa cinta kepadamu dan ma'rifat kepadamu. A'tini ridhoka
wa radina bi kulli qada'ika khairihi wa syarrihi. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku rasa cinta, rasa ridho kepadamu dan terhadap semua takdirmu ya Allah, baik itu enak ataupun enggak enak. Ya, saya pun kawan-kawan ya, kalau lagi ngerasa sempit dada, lagi ngerasa kok kayaknya mudah baperan gitu ya, mudah sakit hati, mudah kecewa, saya coba introspeksi diri. Oh, barangkali niat saya itu geser, hati saya itu geser dari yang mungkin niat saya karena Allah, sudah mulai karena makhluk, karena pujian, karena tepuk tangan, karena ingin diakui, diapresiasi sama makhluk. Udah kalau gitu saya berdoa, Ilahi Robbi anta maksudi waridho kamatlubi a'tini mahabbatika wa ma'rifatika a'tini ridhoka wa radina bikulli qada'ika khairihi wa syarrihi. Ya, ya Allah, Engkau adalah maksud dan tujuan hidupku, dan ridhomu lah yang hamba harap. Atini mahabbatika wa ma'rifatika, ya Allah, karuniakanlah kepadaku cintamu dan keridoanmu. Atini ridhoka wa radina bikulli qada'ika khairihi wa syarrihi, dan karuniakanlah kepadaku rasa ridho terhadap segala ketetapanmu ya Allah, baik itu enak ataupun gak enak. Udah, kalau insya Allah ya, hatinya jadi tenang lagi, jadi damai lagi, jadi itu Allah lagi insya Allah. Ya kawan-kawan. Jadi kita meluruskan maksud hidup kita. Dan ini sangat fundamental dalam perjalanan kita sebagai seorang hamba, sebenar-benarnya hamba Allah. Makanya sering banget ya, kita di komunitas PPA ya, kalau misalnya kawan-kawan pernah tahu gitu ya, kita sering mengucapkan sebuah slogan, just focus on Allah. Jadi just focus on Allah ini sudah putus harapan di hati, kecuali harap hanya kepada Allah. Kalau kita kepengen merasakan manisnya iman, kita memang harus sungguh-sungguh serius mengubur dalam-dalam rasa harap kepada siapapun, kecuali berharap hanya kepada Allah. Karena konsekuensi dari berharap kepada selain Allah pasti kecewa. Sebagaimana sering dikatakan oleh guru-guru kita, Imam Ali bin Abi Thalib karomahullahu wajhah, aku telah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Ya. Berharap kepada manusia itu bikin kita kecewa atau ya. Jadi itu udah sunatullah ya, udah konsekuensi kalau kita berharap sama manusia ya pasti kecewa, itu aja. Padahal dialah Allah satu-satunya zat yang tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Bahkan dia tuh udah nyiapin yang terbaik untuk kita. Kadang kitanya aja yang suka suuzon sama Allah. Kalau kita menjadikan Allah sebagai fokus hidup kita, tujuan hidup kita, ya udah tugas kita ya memperbaiki dan memberikan yang terbaik. Ya, jadilah orang baik, tapi nggak usah membuktikannya kepada siapapun, kecuali membuktikannya hanya kepada Allah. Tugas kita kepada manusia ya memberikan yang terbaik.
mengajak dalam kebaikan. Kalau kita mau berharap, kalau kita mau pamrih, ya pamrih sama Allah aja. Karena kekaguman manusia itu nggak bisa nganterin kita ke surga, kawan-kawan. Dan celaan manusia, hinaan manusia, ejekan manusia juga nggak akan bisa nganterin kita, nggak akan bisa ngebawa kita ke neraka kok. Jadi nggak usah dipikirin. Ngapain kita berharap sama manusia? Nih, ya, makanya kan ada satu statement ya yang sering kita dengar. Aku pernah berharap kepada manusia dan ternyata Allah menenggurku dengan kekecewaan. Jadi sebenarnya kalau kita kecewa ke orang, gitu ya, ada orang kecewa, buat kita kecewa gitu ya. Sebenarnya itu bentuk, kawan-kawan, bentuk bentuk teguran dari Allah agar Allah kepinginnya dari kita. Udah sih ngapain berharap sama manusia? Kalau berharap sama manusia ya membuatmu kecewa doang kok. Termasuk sama sahabat, sama guru, gitu kan. Atau kalau sudah berumah tangga sama anak, sama pasangan, gitu ya. Jadi tugas kita hanya berdoa, menyempurnakan dengan ikhtiar, mengupayakannya dengan ikhtiar terbaik, gitu ya. Dan kita jadikan semua itu sebagai jalan ibadah, dan hasilnya kita bahagiakan tanpa syarat. So itu maksud kawan-kawan. Kita betul-betul menjernihkan maksud hidup kita, mentawajuhkan jiwa raga kita hanya kepada Allah, just focus on Allah. Ya, itu maksud ya. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah zuhud. Apa kawan-kawan yang kedua? Yang kedua, zuhud. Kita pernah dengarkan ya kata-kata zuhud ya. Saya yakin sebagian besar kita pasti pernah mendengar kata-kata zuhud. Menurut Anda kawan-kawan, apa sih makna zuhud itu? Ada yang punya pendapat nggak? Apa sih makna zuhud itu? Tinggalkan dunia. Ada yang bilang cinta dunia. Oke, ya, zuhud. Ya, ini adalah jalan kedua agar kita bisa meraih jalan ketenangan, jalan menjadi hamba, sebenar-benarnya hamba Allah, yaitu zuhud. Zuhud di sini saya maknai sebagai hidup tanpa tendensi. Hidup tanpa tendensi. No tendency. Kita sudah menyerahkan segala keinginan kita kepada Allah. Ikut maunya Allah. Jadi apa ya? Hati yang udah merdeka. Zero mind process. Kita mengosongkan segala keinginan kita, memerdekakan hati kita dari apapun selain keinginan Allah. Kawan-kawan, kosongkan
segala keinginan kita kecuali keinginan Allah. Merdekakan hati kita dari segala keinginan kita kecuali keinginan Allah. Tapi bukan berarti kita nggak boleh punya keinginan ya kawan-kawan. Bukan berarti kita nggak boleh punya keinginan. Harus malah punya keinginan. Sebagai seorang yang beriman kita harus punya keinginan. Namun keinginan kita harus dibingkai dengan rasa keberserahan dan kepasrahan hanya kepada Allah. Jadi keinginan kita tuh keinginan yang insya Allah keinginan itu sesuai dengan inginnya Allah. Ya, mungkin dulu kita sering ngomong kayak gini ke Allah, ya Allah, ini maunya hamba. Ya Allah, ini maunya hamba. Tolong kabulin ya Allah. Tapi kita nggak pernah ngomong ke Allah, ya Allah, apa yang kau ingin hamba untuk lakukan ya Allah di sisa usia hamba. Maka zuhud itu adalah ketika kita sudah menyerahkan segala keinginan kita hanya untuk agar ngikut maunya Allah, kawan-kawan. Ya. Ya Allah, di sisa usia ini apa yang kau ingin hamba untuk lakukan ya Allah? Bimbing hamba ya Allah. Bimbing hamba ya Allah. Jadi maunya dia itu sudah, insya Allah sudah jadi maunya Allah. Inginnya dia ya inginnya Allah. Semua yang dilakukan adalah karena inginnya Allah. Ya, gitu ya kawan-kawan. Tugas kita hanya berdoa, hanya memaksimalkan upaya, dan kita menjadikan semuanya sebagai jalan ibadah, dan hasilnya kita bahagiakan tanpa syarat. Gak perlu kita merisaukan hasil, karena semuanya pasti baik dari Allah kok. Jadi hidup tanpa tendensi itu adalah melepaskan hati kita dari jebakan-jebakan keinginan. Ya. Saya tegasin lagi ya kawan-kawan. Bukan berarti kita nggak boleh punya keinginan ya. Tapi jangan sampai kita masuk dalam jebakan-jebakan keinginan. Yang akhirnya membuat kita lebih sibuk mikirin apa-apa yang belum ada. Sampai-sampai kita lupa untuk mensyukuri, untuk menghargai, untuk mengapresiasi apa-apa yang sudah ada. Jangan sampai kita terjebak dengan angan-angan, dengan jebakan keinginan kawan-kawan. Ya, kan? Agar kita bisa menikmati. Mau tahu nggak? Ternyata ada rumusnya loh. Rumus life satisfaction. Rumus agar kita bisa enjoying life. Rumus agar kita bisa menikmati hidup apapun, bagaimanapun kondisi kita hari ini. Ternyata ada rumusnya. Mau tahu? Kalau mau tahu, sekarang tulis di kolom chat. Mau. Ya. Rumus puasan hidup. Ya. Yaitu rumusnya sederhana kawan-kawan. Insya Allah bisa Anda praktekkan selepas webinar malam hari ini. Rumusnya adalah enjoying dikurangin wanting. Apa? Enjoying dikurangin wanting. Ya. Enjoying. Apa mas enjoying itu? Enjoy itu adalah sesuatu yang kita nikmatin. Sesuatu yang kita syukurin. Sesuatu yang sangat kita apresiasi. Sesuatu yang sangat kita sampai ingin kita mengucapkan, ya Allah makasih ya Allah. Kita berterima kasih kepada Allah. Ya Allah makasih ya Allah.
hamba masih bisa bernafas. Ya Allah, makasih ya Allah, hamba masih bisa bersujud. Makasih ya Allah, hamba masih bisa hadir malam hari ini ya Allah di ruangan Zoom ini. Kasih ya Allah, masih bisa melihat ayah, ibu. Kasih ya Allah, masih bisa ada yang mengingatkan hamba ya Allah. Masih dipertemukan dengan sahabat-sahabat hamba. Masih dibersamai dengan mentor-mentor hamba, Kak Riri, dan kawan-kawan semua di sini. Makasih ya Allah. Engkau masih mau narik hamba ke dalam kebaikan ya Allah. Enjoying. Tulis kawan-kawan. Apa yang Anda enjoying dalam hidup? Saya yakin banyak. Saya yakin pasti banyak. Hal-hal yang sangat Anda syukuri, sangat Anda nikmati, sangat Anda apresiasi, sampai-sampai Anda mengatakan, ya Allah, kasih ya Rob. Tulis. Enjoy. Kemudian dikurangin apa? Dikurangin wanting. Wanting apa wanting? Wanting itu adalah sesuatu yang sangat kita ingini. Ya, sesuatu yang ada di depan, sesuatu yang belum ada, sesuatu yang kita kepingin meraihnya. Itu pun ditulis. Misalnya apa? Saya pengen umroh, saya pengen haji. Kepingin apa? Kepingin nikah misalnya. Kepingin apa? Kepingin kuliah ke luar negeri mungkin. Kepingin ngafal Quran. Kepingin beli mobil, beli motor, kendaraan. Kepingin apa? Kepingin bisa bangun pondok. Kepingin apapun, tulis. Itu pun tulis. Ya. Dan agar kita bisa menikmati hidup, maka skor kepuasan hidupnya ini harus besar. Artinya, apa-apa yang Anda tulis enjoying, ya, yang Anda list di table enjoying itu harus lebih banyak, harus lebih besar dibandingkan dengan apa-apa yang Anda ingini. Apa yang belum ada, apa-apa yang Anda kepingin kejar itu, kepingin meraih itu, ya. Kalau nilainya positif, nilainya itu besar, insya Allah Anda bisa menikmati hidup, enjoying life. Ya. Jadi bukan nggak boleh punya keinginan kawan-kawan ya, tapi bagaimana agar keinginan yang Anda tulis itu harus diimbangi dengan rasa syukur yang lebih besar. Harus diimbangi dengan rasa terima kasih terhadap apa-apa yang sudah Allah beri, terhadap apa-apa yang sudah Allah kasih. Jadi enjoy yang harus lebih besar daripada wanting. Tapi kalau misalnya nilai kepuasan hidup Anda, skor kehidupan Anda itu sampai negatif, ya, atau dalam hal ini enjoyingnya itu lebih sedikit daripada wantingnya, maka siap-siap hidup Anda akan tidak bahagia. Anda nggak akan bisa merasakan puasa dalam hidup. Anda akan gelisah, adalah semuanya ada, gitu ya. Anda akan ngerasa kurang, terus nggak pernah cukup. Hati Anda hampa, kosong, nggak nyaman, nggak tenang, gitu ya. Dan hamba-hambanya Allah yang sejati itu pun punya keinginan, kawan-kawan. Tapi keinginan hamba-hamba Allah yang sejati ini, keinginan cuma dua. Apa itu Mas Anggit? Yang pertama adalah ingin dimaafin sama Allah. Dan yang kedua adalah ingin disayang sama Allah. Ya. Ini tercakup dalam sebuah doa yang sangat indah. Ya. Doa yang ditulis di kitab Nasoihul Ibad, yang ini pun salah satu doa yang sering saya baca ketika selesai sholat ya. Gimana doanya Mas Anggit? Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min danbih. Ya Allah, sesungguhnya
Ampunanmu ya Allah, maafmu ya Allah, lebih hamba harapkan ya Allah, dibandingkan dengan amal-amal kami ya Allah. Karena amal-amal kami penuh dengan cacat ya Allah. Wa inna rahmataka awsa'u minan bi. Dan ya Allah, sungguhnya rahmatmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah, jauh lebih luas ya Allah dibandingkan dosa-dosa hamba. Ini puncak keinginan seorang hamba sejati adalah kepingin dimaafin sama Allah dan kepingin disayang sama Allah, dirahmati sama Allah. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min danbi. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa inna rahmatuka ahlun an tablughani li annaha wasi'at li kulli syai'in ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika rahmatmu ya Allah, jika hamba bukan termasuk golongan hamba-hambamu ya Allah yang mendapatkan rahmatmu ya Allah, tapi hamba yakin ya Allah, rahmatmu, ampunanmu bisa meraih hamba ya Allah, karena rahmatmu lebih luas daripada segala sesuatu. Wahai zat yang maha penyayang. Masya Allah. Itu kawan-kawan, puncak keinginan seorang hamba sejati. Jadi apapun yang sedang dihadapi, sedang dilewati sekarang, dia jadikan sebab. Semoga dengan itu Allah ampuni dia, Allah maafin, dan Allah semakin sayang sama dia. Ya, Masya Allah. Kalau bisa dihafalkan ya doanya. Dan sering diulang-ulang dan dibaca dengan sepenuh rasa. Agar kita bisa meraih ampunan dan juga rahmatnya Allah. Ya. Dan untuk bisa kita bahagia dalam hidup, untuk bisa bersyukur ya kawan-kawan, untuk bisa enjoy itu sebenarnya tuh nggak perlu pakai kebanyakan syarat sebenarnya kawan-kawan. Iya nggak sih? Untuk bisa bersyukur sebenarnya kan nggak perlu pakai kebanyakan syarat ya. Dan kalaupun memang harus pakai syarat, ya seenggaknya minimal dua aja sih. Yang pertama adalah selagi kita masih bisa bernafas dan selagi kita masih bisa bersujud, itu udah puncaknya enjoy, puncaknya nikmat. Ya yang lain hanyalah bonus perincian aja. Bahkan kata Imam Ghazali, beliau pernah berkata, barang siapa yang belum bisa merasakan bahwasannya hidup itu adalah sebuah nikmat, maka apa kata Imam Ghazali? Silakan Anda pergi ke kuburan, lalu Anda lihat apa yang paling diharapkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Pasti mereka berharap kepengen dihidupkan kembali, pengen bisa beramal soleh yang banyak, kepengen bisa banyak-banyak bersujud kepada Allah. Nah, itu zuhud. Yuk kita ulang lagi. Tadi apa yang pertama? Yang pertama adalah maqsud. Ya, kita jadikan kecenderungan hidup kita hanya kepada Allah. Just focus on Allah. Kita jadikan Allah sebagai kita. Kita jadikan Allah tempat bersandar, tempat menyerahkan segala sesuatu. Kemudian yang kedua adalah zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah hidup tanpa tendensi. Kita sudah kan segala keinginan kita kepada Allah. Ya, zero mind process. Kita sudah memerdekakan hati dari keinginan-keinginan
kepada Allah. Tapi bukan berarti kita nggak boleh punya keinginan. Tapi keinginan kita ini sudah terbalut dengan kebersamaan kepada Allah. Dan puncak keinginan seorang hamba sejati adalah kepingin dimaafin Allah dan kepingin disayang sama Allah. Dan kemudian yang ketiga adalah jalan yang ketiga, prinsip yang ketiga yang juga fundamental agar kita bisa merasakan kenikmatan menapaki jalan ketenangan, jalan kebahagiaan, jalan kita bisa mendapatkan pertolongan Allah, get the miracle. Yang ketiga adalah sujud. Sujud. Ya, apa itu Mas sujud itu? Kalau sujud di sini saya mengartikan pesannya sujud ini adalah menyadari bahwasannya kita ini lemah. Kita ini butuh Allah, kawan-kawan. Sujud dari bahwasannya kita inilah hambanya Allah. Hambanya yang sangat butuh sama Allah. Menyadari segala kelemahan. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya, ya Allah, kecuali dengan pertolonganmu, ya Allah. Ya Allah, hamba ini lemah. Hamba ini bodoh. Hambamu ini fakir, ya Allah. Hambamu ini gak punya apa-apa, ya Allah. Sujud itu adalah menyadari bahwasanya kita ini hamba. Bahkan ketika kita bersujud, kawan-kawan, posisi kita lebih rendah daripada, mohon maaf, tempat untuk mengeluarkan kotoran. Dan sujud juga ini adalah pembeda antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Dan sujud juga jika tidak ada lagi tempat untuk mengadu, jika tidak ada lagi tempat untuk bersandar, yakini bahwasannya masih ada tempat untuk kita bersujud, menyandarkan segala harapan, mensujudkan segala kelemahan, mensujudkan segala tiada daya dan upaya, ya Allah, kecuali karena pertolongan-Mu, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Hamba gak bisa apa-apa, ya Allah. Orang-orang yang sering sujud ini adalah orang-orang yang butuh sama Allah. Justru semakin seorang hamba itu sedikit sujud sama Allah, itu jadi indikator, menjadi ciri bahwasannya hamba itu gak butuh sama Allah. Nauzubillah. Tapi ketika kita semakin banyak kita bersujud, semakin banyak untuk menundukkan, mensujudkan hati kita, nggak cuma fisik kita, kawan-kawan. Itu Allah semakin senang. Wah, hambaku ini butuh sama aku. Ya, hambaku butuh sama aku. Bahkan Allah tuh nungguin kita, kawan-kawan. Setiap malam Allah nungguin kita. Bahkan setiap detik Allah nungguin kita. Di sepertiga malam, aku hadir, tapi engkau yang lupa untuk datang. Aku hadir, tapi engkau yang lupa untuk datang. Ada sebuah syair dari Maulana Jalaluddin Rumi. Aku hadir, tapi engkau yang lupa untuk datang. Oke, besoknya ditungguin lagi sama Allah. Aku hadir, tapi engkau yang lupa untuk datang. Engkau pun belum datang lagi. Dan bahkan kawan-kawan ya, terkadang saya pun malu gitu ya. Saya malu ya, sampai sepertiga malam saya nggak bangun gitu ya. Atau ada malam-malam yang saya nggak sujud kepada Allah. Saya malu kepada Allah. Ya Allah, hamba kok jadi kayak hambamu yang gak butuh sama engkau, ya Allah. Padahal kan kita semua butuh sama Allah ya, kawan-kawan ya.
Ada yang nggak butuh sama Allah di sini? Kalau kita yang paling butuh sama Allah. Justru sujud ini adalah fasilitas yang Allah kasih, fasilitas yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa menyandarkan segala harapan kita kepada Allah, mengakui kelemahan kita di hadapan Allah, mengaku dan mengadu kepada Allah. Bahwasanya kita ini hamba yang lemah, yang banyak dosanya, tapi di lain sisi itu juga kita sangat butuh sama Allah. Di kawan-kawan. Dan saya meyakini bahwasanya kita semua kepengen ya di akhir usia kita kepengen banget mati dalam keadaan husnul khotimah. Iya nggak sih? Bukankah ini yang paling kita idam-idamkan ya? Mati dalam keadaan terbaik. Bahkan kalau bisa mati dalam keadaan sedang bersujud. Kalau kita lihat mungkin di YouTube gitu ya, kayaknya indah banget itu kalau ada ngelihat orang itu meninggal dalam keadaan sujud gitu ya. Ada yang meninggal dalam keadaan sedang ngisi kajian, ada yang meninggal dalam keadaan sedang sholat, ada yang meninggal dalam keadaan sedang baca Quran. Indah. Kita pun kepengen gitu ya. Kita kepengen buat kelak kita meninggal dalam keadaan sedang bersujud kepada Allah. Ya. Dan kalau kata guru saya, kalaupun kita belum bisa meninggal dalam keadaan bersujud, seenggaknya kita meninggal dalam keadaan sedang menunggu waktu sujud. Sedang menunggu waktu sujud, berarti sedang menunggu waktu sholat. Ya, itu kawan-kawan. Jadi niatin ya dalam diri kita, dalam hati kita, setiap detik itu kita jadikan waktu untuk menunggu waktu sholat, menunggu waktu sujud. Mudah-mudahan ketika Allah panggil kita, walaupun kita belum dalam kondisi sedang sujud kepada Allah, seenggaknya kita dalam kondisi sedang menunggu waktu sujud, sedang menunggu waktu sholat. Ya. Jangan sampai kita nauzubillah, kita meninggal dalam keadaan sedang memikirkan dunia, sedang memikirkan kemewahan dunia, sedang memikirkan berapa banyak harta yang kepingin kita miliki, berapa banyak kendaraan yang pengen kita beli, dan sebagainya. Ya, dan sujud juga itu adalah cara kita untuk menundukkan ego kita. Menundukkan ego. Apa sih ego, Mas? Ego itu singkatan, kawan-kawan. Singkatan dari apa? Singkatan dari E itu aging, G itu God, O itu out. Jadi secara nggak langsung kalau misalnya kita sedang dalam kondisi ego diri kita, itu kita sedang minggirin Allah. Sedang minggirin Allah. Aging God out. Jadi kita nggak mau dibersamai sama Allah. Kita merasa bisa, kita merasa mampu. Jangan sampai kita mau mewarisi mentalitasnya Korun. Ya. Korun ketika sedang dalam masa kejayaannya, ketika ditanya, wahai Korun, apa yang membuat engkau bisa sampai seperti ini? Korun menjawab, innama utituhu ala ilmin indih. Aku bisa sampai seperti ini karena ilmuku, karena kecerdasan, karena kepintaranku. Nauzubillah. Ya. Maka upaya untuk mengikis rasa ego dalam diri kita, dalam hati kita adalah dengan cara banyak-banyak bersujud. Banyak-banyak bersujud. Ya. Nggak cuma mensujudkan fisik, nggak cuma mensujudkan kepala, tapi betul-betul mensujudkan hati kita. Mensujudkan masalah-masalah kita. Mensujudkan keinginan-keinginan kita yang kayaknya nggak mungkin. Mensujudkan dan mengakui bahwa kita ini lemah. La haula wala quwata illa billah. Itu ya kawan-kawan. Itu mungkin yang bisa Ana sampaikan di webinar malam hari ini. 3 prinsip
fundamental agar kita bisa menapaki jalan kenangan. Apa yang pertama? Yuk diulang. Yang pertama adalah Maksud. maksud. Kita jadikan maksud tujuan hidup kita hanyalah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah zuhud. Kita melepaskan dan menyerahkan segala keinginan kita hanya kepada Allah. Ikut maunya Allah. Yang ketiga adalah sujud. La haula wala quwata illa billah. Menjadikan bahwasanya kita ini hamba, kita ini lemah, nggak ada diri dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Dah, itu aja mungkin materi Hana malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya kawan-kawan, semoga ada yang bisa dibawa pulang, itu bisa diamalkan kita bareng-bareng. Semoga Allah berkahi, Allah rahmati. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Kak Riri. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Wah, satu setengah jam lebih, lebih materinya ya padat dalam materinya ya. padat dalam ya. Lengkap. Dimulai dari why, Dari why itu ya kita memahami itu ya kita memahami segala sesuatu itu segala sesuatu itu why-nya dulu. why-nya Kenapa? dulu. Kenapa Kenapa nih harus jadi Kenapa hamba? nih harus jadi Kenapa hamba? harus Apa harus menapaki jalan menapaki jalan penghambaan? penghambaan? Baru Terus kita baru jawab kita how-nya. jawab how-nya. Bagaimana Bagaimana agar kita jadi hamba? hamba? Bagaimana? Bagaimana Sahabat terjawab? terjawab? Suara Kari Suara bergelombang? Kari bergelombang? Iya, Ya, maaf. Ini kayaknya maaf, ini headsetnya kayaknya headsetnya belum headset belum seprofesional headset Mas Anggit nih. seprofesional Mas Anggit nih. Oke, Oke, Mas Anggit gimana? Mas Anggit Boleh gimana? buka Boleh sesi buka pertanyaan, Mas sesi Anggit? pertanyaan, Mas Anggit? Kalau mau Udah. sharing nggak apa-apa, Kak Riri. Ya, satu pertanyaan aja kali ya, karena Satu sudah pertanyaan hampir 2 menit kan menuju dua jam 10 malam. Siapa jam nih yang mau ngambil Siapa kesempatan nih yang ngambil berharga untuk kesempatan bertanya berharga langsung untuk dengan Mas bertanya Anggit? langsung dengan Mas Silakan Anggit? raise hand. Silakan raise hand. Ada? Atau udah paham semua? Udah paham semua? Tinggal amal aja lah. Kalau udah Tinggal paham, amal aja lah. alhamdulillah. Kalau udah Tinggal paham, mengamalkannya alhamdulillah. aja Tinggal lagi. mengamalkannya aja lagi. Tadi ada doa-doa yang Tadi diajarkan ada Mas doa-doa Anggit, yang diajarkan nanti bisa dicari atau nanti bisa dicari atau nanti alhamdulillah Kak Riri ada buku alhamdulillah Kak Nasaihul Riri ada buku Ibad Nasaihul Nasaihul insya Allahnya Ibadnya. insya Allah nanti Kak Insyaallah Riri sharing di Cek, cek, oh, cek, maaf, mati lampu di tempat Kak Riri. Maaf, mati lampu di tempat Kak Riri ya. Oke, ada yang bertanya? Nggak ada.